Oke, gue cukup surprise ketika secara tiba-tiba Oppo ngerilis A77s dengan harga 3 jutaan. Apakah ini akan seperti seri A lainnya? Well, di awal gue kira begitu sampai gue buka boxnya, ngeliat highlight, dan nyobain langsung. Kok HP yang satu ini menarik banget ya? Ya, jadi total ada 5 hal yang pengen gue bahas dan mungkin ini bisa menjadi pertimbangan kalian juga. Jadi langsung aja kita bahas. So, welcome back to Up to Date Aiden Channel. Nama gue Greg dan let's check it out. Dalam segi bahasa desain, harus diakui ini menarik perhatian banget karena nggak seperti kebanyakan A-series lainnya yang hanya dibuat doff matte atau mengkilat, tapi sekarang menggunakan fiberglass leather texture dengan perpaduan warna sunset orange yang terlihat ngentrik. Ya, ini desain dari premium mid-range bisa dibawa ke kelas entry level, jadi menarik banget. Lanjut ngomongin soal frame terbuat dari polikarbonat yang mandiri karena bisa berdiri sendiri ketika kita taruh di meja. Yang feels-nya itu masih solid, premium, nggak ada berasa kopong sampai bagian belakang back cover-nya juga. Ngomongin soal bobot, ini ada di 190 gram dan punya ketebalan di 8,04 mm, jadi masih relatif di tengah-tengah ya, nggak gitu berat, nggak gitu enteng, dan masih relatif tipis juga, sehingga kalau kalian pengen pegang menggunakan satu tangan masih enak di grip, dan untuk menggunakan pakai satu tangan juga masih oke. Kalau kalian tanya, Bang, apakah HP ini ada fitur IP rating? Jawabannya ada IPX Splash Resistant dan IP5X Dust Resistant. Jadi kalau misalkan kena cipratan air, hujan, atau debu ya masih aman. Dan masih dalam segi desain. Di samping kiri terdapat SIM tray, volume up, volume down. Di bagian bawahnya ada port jack 3.5, mic, port charger Type-C, dan speaker single speaker atau ya single speaker yang menghadap ke bawah. Sedangkan di samping bagian kanan ada tombol power yang sekaligus tersedia fingerprint dengan performa yang masih cepat banget. Terakhir di bagian atas polos kopong. By the way, kalau kalian tanya apakah HP ini menggunakan single speaker, jawabannya sudah menggunakan stereo karena satu lagi ada di bagian earpiece dengan kualitas suara yang bisa kalian max atau mentokin sampai 200%. Untuk sound quality seperti ini. Spesifikasi HP ini juga menjanjikan dan meningkat. Iya, chipsetnya mengandalkan Qualcomm Snapdragon 680, RAM 8GB LPDDR4X yang masih bisa di-expand sampai 5GB menggunakan virtual RAM, storage 128GB UFS 2.2, dan tentu ini masih bisa di-upgrade sampai 1TB menggunakan microSD. Untuk OS menggunakan Android 12 plus user interface ColorOS 12.1. Untuk performa gaming ketika gue coba yang paling ringan kayak Subway Surfer tentu bisa dilibas dengan baik tanpa ada kendala apapun. Sedangkan untuk game yang mulai berat kayak Mobile Legends dengan grafiknya mentok sampai high dan frame rate ultra, ini juga bisa berjalan dengan baik karena gue udah pakai 2 jam untuk push rank. Sesekali ada stutter doang tapi nggak sampai FPS drop yang gimana, jadi masih bagus. Dan untuk game yang paling berat kayak Genshin Impact bisa dapat settingan low plus 30 FPS yang bisa berjalan konstan dari angka 26 sampai 29 FPS ketika gue main 1 jam. Kalaupun ada drop paling nyentuh di angka 24 aja, jadi ini konsisten dan tentu efisien juga. Desain belakang di HP ini emang cakep, tapi begitu gue lihat layar depannya, ini agak kurang sesuai ya. Yes, desainnya mengandalkan mini water drop notch dengan bezel yang masih berasa. Untungnya sih dalam segi refresh rate sudah menggunakan 90Hz, ketika gue scrolling sana sini jadi berasa mulus dan berasa kekinian. Masih dalam segi layar, HP ini mengandalkan panel IPS LCD dengan color accuracy yang masih bisa gue kategorikan bagus, saturasinya bagus, pewarna, dan brightness-nya tidak gue sangka bisa hit sampai 600 nits, sehingga penggunaan di kondisi outdoor yang nggak gitu kehambat. Hanya aja, satu hal yang gue notice ketika gue liatin secara deket, ini pixelnya masih berasa kurang rapet dan masih kurang tajam aja. Ya, secara layarnya menggunakan resolusi HD+. Ngerti sih ada trade-off-nya, dan by the way, buat kalian yang bertanya, Bang, gimana soal touch responsitivity di HP yang saat ini? Well, ketika gue coba main game face-to-face, tidak ada touch delay ataupun multitouch yang aneh-aneh, jadi beneran aman, mantap.
Bentuk kamera di HP ini bagus, gue suka karena ya gen desain premium mid-range dibawa ke kelas entry level jadinya begini. Dan untuk resolusi main kameranya menggunakan 50 megapiksel bukaan cahaya f1.8 dan ada 2 megapiksel depth sensor, alias HP ini menggunakan setup dual kamera. Untuk hasil foto di kondisi daylight ketika gue foto-foto menggunakan mode auto, gue surprise sih dengan detail yang ditangkap itu masih tergolong tajam tanpa adanya ekstra software sharpening yang berlebihan. Shutter speednya pun juga bagus, kontras bagus, highlight dan dynamic range-nya juga bagus. Hanya aja dalam segi saturation masih rasanya kurang, jadi agak terlihat pucat sedikit. Ya bisa diakalin pakai fitur AI mode sih, tapi jadi mesti 2 kali tap aja. Lanjut untuk kondisi low light, dalam segi kontras ini juga masih cerah, tapi memang detailnya agak kurang tajam, masih ada noise plus grain. Dan untuk kualitas night mode, ya ini bisa ngangkat detail makin rapat, makin konsisten, noise dan grain berkurang walaupun kontrasnya tidak nambah yang gimana. Jadi kalau misalkan kalian pengen hasil foto yang lebih bagus, saran gue nyalain fitur night mode. Untuk perekaman video, well di kamera depan dan kamera belakangnya memang support sampai 1080p 30fps, tapi cukup disayangkan tidak tersedia stabilisasi apapun atau IIS ya. Seperti ciri khas series, HP ini masih membawa kapasitas baterai sebesar 5000 mAh dan ketika gue coba pemakaian yang intens banget kayak main Mobile Legends untuk push rank walaupun masih nyangkut di Legend 5, aduh malu-maluin, nonton Netflix, nonton YouTube, menggunakan koneksi full cellular data, refresh rate lock di 90Hz, brightness nyaris mentok, dan tentunya volume set 20%, masih bisa dapat screen on time 8 jam lebih dengan standby nyaris 20 jam. Ya, efisiensi dari Snapdragon 680 ini terbukti awet dan kualitas layar HD Plus-nya ini cukup bisa bikin baterai makin awet lah ya dalam segi power consumption. Lanjut ngomongin soal charging, untungnya masih ngebut dan tersedia brick charger di dalam box pembelian yang support 33 watt super fast charging, sehingga ketika gue coba uji ngecharge dari angka 5-100% dibiarin ngecharge aja makan waktu 75 menit. Dan FYI, fitur Sleep Optimize atau Sleep Standby Optimization dan Optimize Night Charging juga masih ada. Jadi itu dia guys, Oppo A77s dengan harga 3.499.000. Menurut gue semua ini ditawarkan menarik dalam segi spek, fitur, dan desain. Hanya aja mungkin kalau perekaman videonya stabil ada IIS bakalan berasa banget all-roundernya di A-series menurut gua pribadi. Tapi menurut kalian gimana? Coba komen pendapat kalian biar gua baca juga karena penasaran juga, pengen tahu ya lah ya. Dan buat kalian yang tertarik untuk beli HP yang satu ini ataupun AIoT mereka terbaru aka Oppo Band 2, bisa langsung mampir link di bio aja. So thank you for watching, jangan lupa like dan subscribe channel ini sekaligus nyalain notifikasinya juga, dan jangan lupa juga follow Instagram kita @uptodate_idn buat kepoin barang-barang yang akan kita review nextnya. And as always, stay safe, stay healthy, dan stay updated with UpToDate.